Baik, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema dalam program ilustrasi khotbah Kristen yang lucu dan kocak. Dengan tema atau dengan judul penyebab minyak goreng mahal dan langka. Tema hari ini dalam ilustrasi khotbah Kristen yang lucu dan kocak dari saya Pendeta Jerry Adu dengan tema penyebab minyak goreng mahal dan langka. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini atau beberapa saat yang lalu minyak goreng langka di Indonesia. Nah, mengapa minyak goreng langka di Indonesia? Ini hanya sebuah cerita lucu, tetapi ada sebuah cerita bahwa mengapa minyak goreng langka, penyebab minyak goreng langka. Nah, ini hanya cerita lucu ya, tidak benar faktanya, tapi ini hanya sebuah ilustrasi. Jadi ceritanya begini, mengapa minyak goreng langka? Suatu siang di sebuah SPBU, tempat orang mengisi bahan bakar, terlihat seorang sopir sedang menghantar pesanan minyak goreng. Nah, waktu dia mau antar minyak goreng, dia mengeluh karena waktu dia sampai di pom bensin, antriannya sangat panjang. Dan ini dialog antara sopir dan petugas yang menjaga pom bensin. Sopir ini mulai bertanya kepada petugas pom bensin. Sopir itu berkata, "Pertalite ada, Mas?" Petugas itu berkata, "Oh maaf Mas, kosong Mas. Sedang dalam perjalanan Pertalite-nya." Saudara-saudara, lalu sopir itu bertanya lagi, "Jalan pakai apa?" Maksudnya Pertalite itu datang ke sini pakai apa? Petugas menjawab, "Ya truk tangki lah, masa pakai kereta api?" Sopir mengatakan, setelah ditunggu sekian lama, sopir bertanya lagi kepada petugas pom bensin yang mengisi Pertalite ini. Dia berkata, "Kok nggak datang-datang?" Petugas itu berkata, "Ya, memang belum datang. Karena truknya sedang antri solar, Mas." Lalu sopir itu berkata, "Lah, petugas yang jual solar kemana?" Petugas berkata, "Lagi antri makan di warung sebelah." Sopir bertanya lagi, "Loh, kok lama banget antri makannya? Emang menjual atau penjual warung itu kemana?" Lalu petugas Pertalite mengatakan, "Oh, petugas warung juga lagi antri minyak goreng, Mas. Buat goreng tempe." Petugas lagi berkata, atau sopir itu bertanya lagi, "Lah, yang jual minyak goreng kemana?" Petugas menjawab, "Nunggu kiriman minyak goreng, Mas. Kan mobilnya lagi antri Pertalite." Saudara mengerti ya? Jadi petugasnya berkata, "Iya, minyak gorengnya belum datang karena..." Petugas itu berkata, "Karena nunggu kiriman minyak goreng, Mas. Mobilnya yang antar Pertalite lagi antri." Ya, saudara-saudara, maksud saya begini. Dari cerita ini begini. Petugas yang harusnya mengantar minyak atau harusnya sudah bawa minyak goreng itu sedang antri Pertalite. Nah, pada waktu dia antri Pertalite, ternyata dia harus tunggu karena yang antar Pertalite ke Pertamina adalah supir dari petugas Pertalite yang lain yang sedang antri di tempat penyimpanan minyak. Nah, mobilnya menggunakan solar. Waktu dia antri
dia harus sampai di warung. Di warung itu dia pesan makanan, tempe belum matang karena itu petugas yang jaga itu juga sedang menunggu minyak goreng. Nah, minyak goreng sendiri juga sedang dibawa oleh si sang sopir yang sedang menunggu Pertalite. Jadi intinya begini saudara, mengapa minyak goreng ini langka? Sederhana, karena ternyata minyak goreng ini tidak bisa sampai karena Pertalite tidak ada. Pertalite tidak ada gara-gara Pertamina yang di pusat belum kirim. Kenapa belum kirim? Karena dia lagi antri solar. Antri solar juga dia mau makan karena lapar. Dia tidak bisa antar Pertalite. Kenapa? Karena dia butuh minyak goreng. Padahal minyak goreng ada di Pertamina, di mana sang sopir lagi tunggu Pertalite. Saudara mungkin mengerti ya, bahwa ternyata minyak goreng itu dalam cerita ini hanyalah sebuah cerita bahwa ternyata satu saja kalau terkendala maka semuanya kacau. Tidak heran minyak menjadi mahal. Ya walaupun kalau saudara dengar ada kasus ya, ada korupsi minyak atau ada orang-orang yang nakal untuk mendistribusikan minyak goreng. Tetapi dari cerita ini saya tarik kesimpulan bahwa ternyata kita tidak bisa sombong. Ternyata bahwa dari cerita lucu ini kita belajar, penjual minyak goreng butuh penjual Pertalite. Semua saling bergantung satu dengan yang lain. Demikian pula kita dalam gereja, dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan dalam 1 Korintus 12, kita ini bagaikan banyak anggota, tetapi satu tubuh. Satu dengan yang lain saling terkait dan saling membutuhkan. Sebagaimana petugas Pertalite membutuhkan sopir yang akan mengisi bahan bakar, yang mengantar minyak goreng. Warung membutuhkan sopir ini. Warung ternyata membutuhkan Pertalite. Jadi semua adalah kolaborasi dan juga ada keterkaitan. Satu terkendala, maka semua berdampak, semua merasakannya. Saudara-saudara, ternyata Alkitab mengajarkan kita dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 24 bahwa tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri dan berkata saya tidak memerlukan orang lain. Semua kita saling terkait, semua kita saling membutuhkan, baik dalam perilaku bergereja maupun perilaku pada umumnya. Di dalam ayat 12 dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 24 saya coba baca. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, di dalam ayat 13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 14 menarik, dikatakan, karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, atau tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata Alkitab, kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 16 berkata, dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Kita perhatikan ayat 17 dari 1 Korintus 12 ini. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di mana penciuman? Ayat 18 berkata, tapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat 19 berkata, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ayat 21 berkata, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki,
aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 22, malahan justru Alkitab mengatakan, anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Yang menarik ayat 23 berkata, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita justru berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ayat 24, ayat terakhir. Hal itu dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberi penghormatan khusus. Menarik. Seperti tadi, sopir Pertalite butuh sopir yang mengangkut minyak. Sopir pengangkut minyak butuh Pertalite. Pertalite butuh mobil tangki yang harus mengantarnya ke tempat Pertalite. Pertalite atau sopir Pertalite membutuhkan orang yang membuka warung. Sebab tanpa dia makan di warung, maka mobil tangki tidak bisa mengantar ke Pertalite atau ke Pertamina. Kalau tidak bisa ke Pertamina, maka sekali lagi sopir pengantar minyak goreng tidak bisa pergi membagi atau menyalurkannya kepada masyarakat. Jadi kita lihat satu dengan satu saling terkait. Tidak ada satu sopir pun yang dapat menyombongkan diri. Tidak ada satu pun petugas Pertalite yang dapat menyombongkan diri. Juga pemilik warung tidak bisa berkata, Anda membutuhkan saya. Semua saling terkait satu dengan yang lain. Indah bukan? Dari itu mari kita belajar bahwa kita perlu rendah hati, bahwa tidak ada manusia di bawah dunia ini atau di bawah kolong langit ini yang dapat mengatakan dia paling hebat dan tidak memerlukan orang lain. Kita semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Misalnya, pendeta butuh jemaat. Namun, jemaat juga membutuhkan pendeta. Sebab pendeta tanpa jemaat tentu tidak berguna. Apa yang dia mau khotbahkan dan siapa yang dia mau khotbahkan. Jemaat pun membutuhkan pendeta. Karena dengan pendeta berdoa, dia bisa diberkati, dia bisa ditolong. Demikian di dalam bisnis usaha. Bos atau pengusaha juga butuh anak buah. Lebih tepat, bos membutuhkan tenaga anak buah. Anak buah sebaliknya membutuhkan uangnya bos. Jadi setiap orang sebenarnya saling memerlukan dan tidak ada satu orang pun yang dapat menyombongkan diri. Demikian juga dalam keluarga. Anak butuh orang tua. Orang tua butuh anak. Dalam pasangan suami istri, istri butuh suami sebagai penolong. Namun suami juga harus rendah hati bahwa suami memerlukan seorang istri. Jadi kesimpulan saya sederhana, dalam dunia ini siapapun Anda, kita membutuhkan orang lain. Seperti 1 Korintus tadi mengatakan, tangan membutuhkan mata. Anda bisa bayangkan kalau Anda makan tidak ada mata, maka daging bisa masuk ke telinga Anda. Dan juga demikian, mata tidak bisa bikin apa-apa untuk meraih makanan di sana kalau tidak punya kaki. Kaki yang akan mengantar makanan dan mulut untuk bisa mengambil makanan di sana. Tangan juga demikian. Jadi kita semua seperti tubuh, satu dengan yang lain saling membutuhkan. Dari cerita lucu tadi, saya menarik kesimpulan tidak ada satu orang pun yang dapat menyombongkan diri. Pesan saya sekali lagi, kita saling membutuhkan. Jangan pernah rasa diri Anda hebat. Jangan pernah rasa diri Anda lebih luar biasa dari orang lain. Kita saling membutuhkan. Ya, sekali lagi, tidak ada yang dapat menyombongkan diri. Tuhan telah menetapkan kelebihan kita. Dan mungkin bagi orang lain, dia punya kelemahan. Tapi sebaliknya, apa yang menjadi kelemahan saya, mungkin di orang lain ada kelebihannya. Intinya, marilah kita bersinergi. Tidak ada pendeta yang terlalu luar biasa.
tidak ada pebisnis yang terlalu luar biasa, dan tidak ada suami yang terlalu luar biasa. Tanpa pasangan hidup, tanpa anak buah, dan tanpa orang lain, kita adalah manusia yang tak berguna. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekali lagi seperti biasanya, jangan lupa klik like, share, dan berbagi kepada teman-teman yang lain, pada saudara-saudara yang lain, agar mereka diberkati lewat renungan-renungan khotbah. Dan di dalam channel ini ada banyak video-video, baik itu video kesaksian, video khotbah, renungan, ilustrasi. Saya percaya Anda pasti diberkati. Namun saya ingatkan, teruslah dukung channel ini dengan cara juga klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar saudara dapat mendapatkan video-video terbaru dari kami dan notifikasi-notifikasi terbaru dari kami. Pada akhirnya saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang menyampaikan menyampaikan terima kasih kepada kita semua, dan pesan saya, Tuhan selalu menyertai dan memberkatimu sekarang dan selamanya. Biar berkat-berkat terbaik dari surga turun dalam kehidupanmu, kepada masa depanmu, kepada keluargamu, dan seluruh pelayananmu. Biar nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. God bless you. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.